Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, tetap semangat. Pagi hari ini, Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, hari Rabu tanggal 11 November tahun 2020, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi Sehat Itu Penting, buku paket 5D. Ibu melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sekarang coba kalian buka halaman 31. Halaman 31 pembelajaran 6. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan subtema 1 pembelajaran 6, yaitu tentang pelajaran PPKN, kemudian pelajaran Bahasa Indonesia dan pelajaran SDDP. Sebelum kita mulai, coba kalian ambil penggaris kalian masing-masing serta pulpen kalian. Garisi kalimat-kalimat yang penting agar kalian mudah menghafalnya dan memahaminya dengan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Fokus ya nak, kita mulai. Pada pembelajaran PPKN hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tanggung jawab sebagai warga sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Oleh sebab itu, sebagai siswa kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadaan sekolah tetap bersih sehingga dapat menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, salah satu cara menjalankan tanggung jawab itu adalah dengan melakukan tugas piket ya, secara teratur. Nah, tanggung jawab menjaga kebersihan sekolah juga bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak mencoret-coret fasilitas sekolah. Nah, pada pelajaran PPKN hari ini menjelaskan tentang tanggung jawab kalian sebagai warga sekolah. Warga sekolah itu bukan kalian saja, termasuk kepala sekolah, guru, kemudian murid, kemudian OB. Jadi tanggung jawab keseluruhannya ya, jangan mentang-mentang ada OB, ada yang bersih-bersih. Jadi kalian seenaknya aja membuang sampah sembarangan, tidak membersihkan kelas. Nah, itu. Jadi kebersihan sekolah itu adalah tanggung jawab kalian juga sebagai murid agar tempatnya bisa nyaman untuk belajar. Nah, salah satu menjalankan tanggung jawab itu adalah dengan melakukan tugas piket secara teratur. Nah, ada regu piket dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena kalian belajar dari hari Senin sampai hari Jumat biasanya ya nak, tatap muka. Nah, tanggung jawab itu yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret fasilitas sekolah seperti dinding ya. Kemudian kalian piket secara teratur. Tiap hari ada regu piket membersihkan kelas dengan menyapu, membersihkan debu-debu di dalam kelas. Nah, pada pelajaran PPKN ini hanya tanggung jawab kalian sebagai warga sekolah. Kita lanjutkan, yaitu pelajaran kedua, yaitu jenis-jenis pantun berdasarkan isi. Dilihat di sini nak. Selain berdasarkan usia, pantun juga dibedakan berdasarkan isinya. Membaca jenis pantun berdasarkan isinya serta contoh pantunnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang pantun jenaka, yaitu pantun yang lucu yang isinya untuk membuat orang tertawa atau riang. Isinya dari kata-katanya itu yang lucu-lucu. Ya, nah ini berdasarkan usianya, misalnya pantun untuk anak-anak, pantun untuk remaja, pantun untuk orang tua. Nah, di sini nih Ibu akan menjelaskan berdasarkan isinya. Dilihat di sini nak. Buka halaman 33. Lihat halaman 33. Nah, di sini lihat. Yang pertama, pantun nasihat
Ini berdasarkan isinya ya. Kalau berdasarkan usianya kan bisa pantun anak-anak yang ditujukan untuk anak-anak, yang ditujukan untuk remaja atau untuk orang tua. Nah, kalau berdasarkan isinya ini satu, pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik. Nah, namanya pantun nasihat. Jadi dinasihati dengan pantun agar orang bisa berbuat baik. Contohnya lihat nih. Mawar merekah sungguh memesona. Indah dilihat di ruang tamu. Hasil kerja takkan sempurna jika tidak menggunakan ilmu. Nah, jadi semua pekerjaan itu ya, itu mempunyai ilmunya. Seperti kalian membersihkan kelas, itu menyapu, itu ada ilmunya. Ya, menyapunya pelan-pelan, dipegang gagangnya dari belakang ke depan, jadi bersih. Ya, nah itu contoh dari pantun nasihat. Yang kedua, pantun jenaka. Nah, kemarin udah Ibu jelaskan tentang pantun jenaka. Pantun yang berisi lelucon dan mengandung tawa. Contohnya pantun jenaka, lihat nih nak. Pergi wisata ke kota Palu, oleh-olehnya berupa barang antik. Muka merah menahan malu melihat baju dipakai terbalik. Nah, kemarin udah Ibu jelaskan ya. Jadi pantun ini berisi lelucon atau yang mengundang tawa orang. Jadi lucu. Jadi orang bisa tertawa. Yang ketiga, pantun teka-teki. Pantun yang berisi teka-teki atau pertanyaan. Jadi pantunnya itu berisi teka-teki atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, contohnya lihat nak. Lebat daun si pohon lontar, tumbuh tinggi di kebun jagung. Kalau kamu merasa pintar, hewan apa tanduk di hidung? Nah loh, tanduk di hidung hewan apa? Nah, dilihat ini ya. Jadi ini ada pantun teka-teki yang berisi tentang pertanyaan. Nih namanya pantun teka-teki. Dan nih lihat, ada lagi pantun kepahlawanan. Adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan. Contohnya, ke tengah laut melempar sauh, menambat perahu mencari ikan, hidup pantang mencari musuh, lebih baik menambah kawan. Nah, jangan menambah musuh ya nak, tapi kita harus banyak teman ya. Nih contoh pantun kepahlawanan. Nih yang terakhir, pantun kias. Pantun kias adalah pantun yang berisi kata-kata kias atau perumpamaan yang mengandung makna, kiasan atau perumpamaan, jadi kata-katanya isinya ya. Nih contohnya, malam hari banyak lampu temaram, terlihat indah menghias jalanan. Banyak sudah makan asam garam, bisa dijadikan bekal hari kemudian. Nah, jadinya di sini ya contoh pantun kiasan itu di sini dilihat nih nak, maksudnya makan asam garam bukannya makan asam sama garam. Jadi sudah banyak pengalaman, maksudnya sudah banyak pengalaman dijadikan bekal hari kemudian. Menjadikan dia sudah banyak pengalaman, dia cita-citanya ingin menjadi, misalnya ingin menjadi dokter atau ingin menjadi guru. Nah, dia sudah banyak pengalamannya. Nah, di sini ya pantun, contoh-contoh pantun yang berdasarkan isinya itu ada 5 macam. Yang pertama, pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun kepahlawanan, dan pantun kias. Nah, ada 5 macam pantun yang dapat dibedakan berdasarkan isinya. Nah, sampai di sini season pertama. Nanti akan Ibu lanjutkan season kedua, yaitu pelajaran SBDP.